Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Suci Utami Putri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah STEAM untuk PAUD, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zulfani Srina Bilqis sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andini Zahwa Azahra, Cindy Zakia Afrah, dan saya sendiri Zulfani Srina Bilqis. Kami dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi berjudul Hubungan Antara STEAM dan Kurikulum Merdeka dalam PAUD. Presentasi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara bergantian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kepada pemateri, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, yang pertama ada konsep STEAM di PAUD. Menurut Purnamasari tahun 2020, STEAM ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, STEAM ini tuh yang dilakukan di PAUD ini untuk meningkatkan rasa keingintahuan dan memotivasi anak gitu dalam kemampuan berpikirnya, kerjasama, dan menyelesaikan masalah yang nantinya itu dimasukkan ke dalam pembelajaran di dalam PAUD. Nah, STEAM ini menstimulasi keingintahuan dan memotivasi anak untuk mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi pemecahan masalah, kerjasama, pembelajaran yang mandiri, lalu ada pembelajaran berbasis tantangan dan penelitian. Kurikulum Merdeka dalam pendidikan anak usia dini ini menekankan pada kebebasan anak dalam belajar melalui bermain. Konsep ini selaras dengan prinsip perkembangan anak usia dini yang mengutamakan eksplorasi, interaksi, dan pengalaman bermakna dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa aspek utama dari Kurikulum Merdeka dalam PAUD. Yang pertama, Merdeka Belajar melalui bermain merupakan pembelajaran berbasis bermain menjadi inti dari kurikulum Merdeka di PAUD ini. Dan anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Dan bermain juga dianggap sebagai proses belajar yang alami dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan anak. Dan juga tidak terpaku pada sistem drilling, seperti menghafal atau latihan tertulis yang berulang. Dan juga kegiatan ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan pengalaman nyata anak. Yang ketiga, penguatan karakter dan keterampilan sosial merupakan menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kemandirian, dan empati. Dan juga mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan. Dan juga membantu anak dalam belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sumber belajar yang fleksibel dan kontekstual. Ini merupakan kegiatan menggunakan bahan dari lingkungan sekitar seperti alam, benda sehari-hari, dan teknologi. Tetapi, jika tidak memungkinkan menghadirkan benda nyata, pendidik ini dapat menggunakan media lain seperti buku cerita atau video. Yang kelima ini peningkatan kompetensi abad 21 atau PACE. Yang pertama itu critical thinking, yaitu anak diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua ini creativity, anak ini didorong untuk berimajinasi dan menciptakan hal baru. Yang ketiga ini communication, anak itu belajar berkomunikasi secara efektif dengan teman dan guru. Dan yang keempat collaboration, yaitu anak didorong untuk menumbuhkan kemampuan bekerja samanya dalam berkelompok. Baik, selanjutnya ada keterkaitan konsep STEAM dengan kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka itu terdapat perubahan yang mendasar di kalangan guru di mana guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah, guru ini dituntut untuk salah satunya memiliki penguasaan di bidang teknologi digital. Nah, STEAM ini dianggap gitu sebagai komponen yang tepat untuk mempersiapkan generasi yang memiliki literasi dan daya saing di bidang sains dan teknologi. Nah, menurut Maharani dan Zulminiati tahun 2021, pembelajaran
pembelajaran STEAM ini akan mendorong anak untuk bereksplorasi dengan dunianya, tentunya menjadi peneliti dan pembelajar mandiri yang menimbulkan lingkungan belajar yang inklusif di mana itu semua anak itu bisa ikut terlibat dan tentunya berkontribusi. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran STEAM ini berbasis media loose parts yang sesuai dengan kurikulum merdeka gitu, yang terbaru, di mana anak ini bisa merdeka, dengan kata lain yaitu bebas untuk memanfaatkan benda yang ada sebagai sumber belajar serta bebas membuat beragam bentuk sesuai dengan keinginannya. Nah, metode pembelajaran STEAM ini guru itu bertindak sebagai fasilitator yang dimana anak itu adalah pusat gitu dari proses pembelajaran tersebut, baik di dalam ataupun di luar kelas. Dan pendekatan STEAM ini juga mengedepankan pembelajaran yang kolaboratif. Selanjutnya ada manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Nah, dari penggabungan STEAM ke dalam kurikulum Merdeka memberikan beberapa manfaat untuk anak usia dini. Di antaranya, yang pertama ialah meningkatkan keterampilan anak dalam berpikir dan kreatif. Nah, di dalam STEAM anak diminta untuk bertanya, mengeksplorasi dan menemukan sebuah solusi dari eksperimen sederhana yang dirancang oleh guru, sehingga anak dapat berpikir kritis dari masalah yang ditemukan. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Dari eksperimen sederhana yang dilakukan itu biasanya dilakukan secara berkelompok dan bersama-sama, sehingga menciptakan kolaborasi antar anak dan komunikasi yang baik antar sesama teman. Nah, yang ketiga ada pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran yang fleksibel di sini guru dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dan pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya di kelas tetapi bisa juga di taman atau di tempat lainnya. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Karena di dalam STEAM ini anak terjun langsung dan mengerjakan secara langsung eksperimen tersebut dapat mengembangkan hampir seluruh aspek perkembangan anak. Di antaranya yaitu ada fisik, motorik, sosial, emosional, dan moral. Nah, dan yang terakhir ada mengintegrasi teknologi. Nah, pengenalan teknologi kepada anak dapat dimulai dari teknologi yang ada di sekitar anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ada YouTube. Nah, di anak di zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal YouTube ya? Nih, di dalam YouTube tersebut guru dapat menjelaskan mengenai manfaat YouTube dalam belajar, tidak hanya dalam menonton kartun saja, tapi dalam belajar mengenai angka, huruf, bilangan, penjumlahan, karena sudah banyak ya di YouTube mengenai channel-channel seperti itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai hubungan antara STEAM dan kurikulum Merdeka dalam PAUD. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk itu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.